Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Nur Wahyu akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu prediksi jumlah klaim BPJS pasien rawat jalan pada rumah sakit Unhas berdasarkan jenis penyakit menggunakan regresi linear. Pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Salah satu manfaat keikutsertaan BPJS adalah pembiayaan rawat jalan. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan di unit pelaksana fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat. Dalam pelaksanaannya, sumber biaya rawat jalan diperoleh dari OOP atau out of pocket pasien sendiri dan juga disubsidi dari klaim JKN. Penelitian dilakukan oleh Nung Raini pada tahun 2019 menyatakan bahwa JKN mampu menurunkan pembiayaan kesehatan OOP secara signifikan pada pasien rawat jalan. Dalam melakukan klaim sumber biaya pelayanan kesehatan pada BPJS, rumah sakit selalu mendapatkan permasalahan hingga mencapai penundaan klaim. Untuk membantu BPJS dalam prediksi jumlah klaim yang akan diterima oleh rumah sakit, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Prediksi Jumlah Klaim BPJS Pasien Rawat Jalan pada Rumah Sakit Unhas berdasarkan jenis penyakit menggunakan regresi linear. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana hubungan antara jumlah klaim BPJS pasien rawat jalan dengan jenis penyakit pada rumah sakit Unhas. Yang kedua, bagaimana prediksi jumlah klaim BPJS pasien rawat jalan berdasarkan jenis penyakit pada rumah sakit Unhas. Masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara jumlah klaim BPJS pasien rawat jalan dengan jenis penyakit pada rumah sakit Unhas. Yang kedua, untuk mengetahui prediksi jumlah klaim BPJS pasien rawat jalan berdasarkan jenis penyakit pada rumah sakit Unhas. Masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu manfaat pelayanan yang didapat peserta BPJS adalah pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Menurut Aswar, pada tahun 2010, dibandingkan dengan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan berkembang lebih pesat. Peningkatan angka utilitas pelayanan rawat jalan di rumah sakit adalah 2-3 kali lebih tinggi dari angka utilitas pelayanan rawat inap. Ya. Untuk melakukan prediksi, saya menggunakan forecasting atau peramalan. Forecasting itu sendiri adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa depan melalui pengujian di masa lalu. Forecasting merupakan proses analisis untuk memperkirakan masa depan dengan menggunakan metode-metode tertentu dan mempertimbangkan segala variabel yang mungkin dapat berpengaruh di dalamnya. Tujuan dari melakukan forecasting untuk dapat memprediksi secara akurat tentang kejadian di masa depan. Regresi linear. Regresi linear merupakan salah satu bentuk forecasting tipe time series model. Masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini berisi jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif, jenis dan sumber data,
Jenis data yang saya gunakan itu data sekunder dan diperoleh secara tidak langsung pada rumah sakit Unhas. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data dan informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain. Selanjutnya masuk pada teknik analisis data. Yang pertama, setelah mengumpulkan data, proses selanjutnya yaitu pembentukan dataset. Dalam pembentukan dataset sendiri terdiri dari data testing dan data training. Yang kedua, dataset yang sudah dibentuk kemudian dilakukan pembentukan model prediksi menggunakan metode regresi linear. Yang ketiga, setelah semua perhitungan selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesa. Dalam melakukan uji hipotesa ini menggunakan data training. Pengujian hipotesa menggunakan uji T terhadap data trainingnya. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Langkah terakhir adalah pengujian semua hasil menggunakan prediksi. Langkah terakhir adalah menguji semua hasil pemodelan prediksi menggunakan MEM. Sekian dari